Selamat bertemu kembali di channel saya, Syihota Ngaren Official. Di sini saya akan membahas mengenai pengurusan sertifikat hak milik atas tanah, petok, dan hak-hak lama lainnya melalui penegasan konversi dan pengakuan hak. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini kepada orang lain untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Yang menjadi dasar hukum pembahasan mengenai hak milik ini melalui khususnya penegasan konversi dan pengakuan hak ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012, junto Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019 . Kemudian Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Untuk mengawali pembahasan kita di sini, maka harus kita pahami terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, hanya ada satu sistem hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, yaitu yang disebutkan di dalam pasal 16 ayat 1 UPA, bahwa macam-macam hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang akan ditetapkan dalam undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara ini akan diusahakan untuk dihapuskan, yang meliputi hak gadai, hak menumpang, dan hak sewa untuk tanah pertanian. Apa artinya hanya ada satu sistem hak atas tanah yang berlaku di Indonesia? Artinya tidak ada hak atas tanah di luar hak atas tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, dengan prinsip bahwa hak atas tanah yang lama tetap diakui haknya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UPA dan peraturan pelaksanaannya, dengan cara disesuaikan menjadi hak atas tanah versi UPA. Salah satu hak atas tanah versi UPA yang berkaitan topik bahasan kita di sini yaitu adalah hak milik. Apa yang dimaksud dengan hak milik? Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial hak atas tanah. Selanjutnya ditetapkan bahwa yang dapat mempunyai atau pemegang hak milik atau subjek hak milik adalah
warga negara Indonesia, ya, dan badan hukum tertentu yang ditetapkan ataupun ditunjuk oleh pemerintah pusat atau undang-undang, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara atau bank negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan, badan sosial, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kadipaten Paku Alam khusus di wilayah Yogyakarta. Hak-hak lama yang apabila memenuhi syarat sebagai subjek hak milik diberi penegasan konversi pengakuan hak menjadi hak milik versi UPA, yaitu dikenal dengan nama-nama dan yang mempunyai bukti tertulis atau dokumen sebagai berikut, ya. 1. Petok pajak bumi. Petok pajak bumi atau land rente, Girik, Pipil, Kekitir, dan Perponing Indonesia yang sudah ada, saya ulangi, yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, atau sebelum tanggal 23 Maret 1961. Ini tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 2. Yasan Andarbeni hak atas Druwe. Hak atas Druwe Desa, Pesini, Grand Sultan, Landerizen Bezitreh, Altits Durende Erpa. Hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak pihak lain yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik versi UPA dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, dahulu oleh Menteri Agraria, ya, yang sudah ada sejak berlakunya UPA, ya, yang sudah ada sejak berlakunya UPA, atau sudah ada sejak tanggal 24 September 1960. Ini tanggal berlakunya UPA, ya. 3. Hak gogolan yang bersifat tetap, hak pekulen yang bersifat tetap, dan hak sanggan yang bersifat tetap, yang sudah ada sejak berlakunya UPA, ya, atau sudah ada sejak tanggal 24 September 1960. Ini tanggal berlakunya UPA, ya. 4. Surat tanda bukti hak milik atau STHM yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swapraja. Contohnya ini banyak terdapat di kota Surabaya, ya, STHM ini. 5. Surat penunjukan atau pembelian kapling tanah yang merupakan pengganti atas tanah yang diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 6. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan PBB, ya, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, dengan disertai alas hak yang dialihkan, ya. 7. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat atau kepala desa atau lurah yang dibuat sebelum berlakunya, ya. Saya ulangi, yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dibuat sebelum tanggal 18 Juli tahun 1997. Ini tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, ya. 8. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT
atas tanah yang belum dibukukan. Atas tanah yang belum dibukukan. Disertai alas hak yang dialihkan atau dipindahkan. Ya. Sembilan, risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang atas tanah yang belum dibukukan, sertai alas hak yang dialihkan atau dilelang. 10. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959. Ya. 11. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang yang sudah ada atau terbit sebelum berlakunya UPA atau sejak berlakunya UPA yang tidak disertai kewajiban. Saya ulangi, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak milik yang bersangkutan, akan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban lainnya yang disebut dalam surat keputusan pemberian hak milik dimaksud. Ya. 12. Grosse akta hak agendum yang diterbitkan berdasarkan Oversweeping Ordonansi Stadblad 1834 nomor 27 yang telah dibubuhi catatan bahwa hak agendum yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik. Saya ulangi, yang telah dibubuhi catatan bahwa hak agendum yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik. 13. Grosse akta hak agendum yang diterbitkan berdasarkan Oversweeping Ordonansi Stadblad 1834 nomor 27 yang sudah ada sejak berlakunya UPA atau sudah ada sejak tanggal 24 September 1960 sebagai tanggal berlakunya UPA, ya, sampai dengan tanggal pendaftaran dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah di daerah setempat. Lalu bagaimana cara pengurusan tanah petok dan hak-hak lama lainnya itu menjadi sertifikat milik melalui penegasan konversi ataupun pengakuan hak? Untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik, ya, maka ada 4 hal pokok untuk kita ketahui lebih lanjut, untuk kita ketahui lebih dalam, yaitu 1. Mengenai pejabat yang berwenang memberikan penegasan konversi atau pengakuan hak. 2. Mengenai syarat-syarat permohonan penegasan konversi atau pengakuan hak, ya. 3. Mengenai mekanisme atau tata cara pemberian penegasan konversi atau pengakuan hak. Dan 4. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan penegasan konversi dan pengakuan hak. Baiklah, sekarang kita bahas satu demi satu. Pertama, mengenai pejabat yang berwenang memberikan penegasan konversi atau pengakuan hak. Bahwa pejabat yang berwenang untuk memberikan penegasan konversi atau pengakuan hak atas tanah petok dan hak-hak lama lainnya menjadi hak milik atau menjadi sertifikat hak milik atas tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, ya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan penegasan konversi atau pengakuan hak. Syarat-syaratnya adalah 1. Syarat mengenai subjek pemohonnya. A. Untuk yang pemohonnya perorangan WNI, yaitu fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, atau fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK. Berikut fotokopi identitas kuasa
berupa KTP dan surat kuasa apabila dikuasakan, ya. B. Untuk yang pemohonnya badan hukum tertentu, yaitu fotokopi identitas pemohon berupa KTP atau apabila dikuasakan berupa fotokopi identitas pemohon berupa KTP beserta kuasanya, ya, surat kuasa, ya. Kemudian fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya berikut perubahan akta pendirian badan hukum terakhir dan pengesahannya, ya. Kemudian fotokopi surat keputusan penunjukan badan hukum sebagai badan hukum tertentu yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik, serta surat izin untuk memperoleh hak milik dari Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau dahulu dari Menteri Agraria dan nama lainnya, ya, yang sebelumnya seperti itu, atau undang-undang yang menjadi dasar penetapannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak tanah dengan hak milik. Ini khusus untuk Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kadipaten Pakualam, ya. 2. Syarat mengenai tanahnya, yaitu asli bukti tertulis atas petok atau hak lama lainnya sesuai ketentuan seperti yang sudah disebutkan tadi, ya. Atau apabila bukti tertulis dari petok atau hak-hak lama lainnya sebagaimana yang disebutkan tadi tidak ada atau tidak ada lagi atau tidak lengkap, maka pembuktian petok atau hak-hak lama lainnya dilakukan dengan bukti lain, ya. Dilakukan dengan bukti lain, ditambah ataupun dilengkapi dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan keterangan dari sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang dapat dipercaya, warga lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun kekerabatan vertikal maupun horizontal kepada yang bersangkutan sampai derajat kedua, ya. Yang mana pernyataan itu berisi ataupun menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik atau yang berhak atas tanah petok atau tanah hak lama lainnya dimaksud, ya. Lalu kemudian apabila tidak ada pula, ya, bukti lain itu, ya, dan pernyataan keterangan yang bersangkutan tadi yang merupakan pengganti bukti tertulis dari petok atau hak lama lainnya yang tidak ada atau tidak ada lagi atau tidak lengkap tersebut tadi, ya, maka pembuktian petok atau hak lama lainnya itu dilakukan dengan surat pernyataan yang bersangkutan disertai keterangan dari kepala desa atau lurah dan keterangan ataupun kesaksian sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang dapat dipercaya warga lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun kekerabatan vertikal maupun horizontal kepada yang bersangkutan sampai derajat kedua, yang membenarkan apa yang dinyatakan yang bersangkutan, ya. Yang pernyataan mana dibuat dalam bentuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau yang disingkat SPP FBT atau SP2 FBT dari yang bersangkutan, yang diketahui oleh kepala desa atau lurah serta dengan disaksikan 2 orang atau lebih saksi dimaksud, ya, yang isinya memuat atau menyatakan hal-hal sebagai berikut, ya. Isi pernyataan SPP FBT atau SP2 FBT ini isinya adalah
Satu, bahwa yang bersangkutan telah menguasai secara nyata tanah petok atau tanah hak halaman lainnya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau yang bersangkutan dengan pendahulu-pendahulunya sudah menguasai tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut. Ya. Dua, bahwa penguasaan tanah, petok atau tanah hak halaman lainnya tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan itikat baik, ya. Kemudian tiga, isinya bahwa penguasaan tanah petok atau tanah hak halaman lainnya oleh yang bersangkutan tidak pernah diganggu-gugat, sehingga dianggap, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat desa atau kelurahan setempat, ya. Empat, isinya bahwa tanah petok atau tanah-tanah hak lama lainnya hingga sekarang tidak dalam sengketa. Lima, isinya bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka yang bersangkutan sebagai orang yang menyatakan atau yang menandatangani pernyataan bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu, ya. Syarat berikutnya adalah fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 4, syaratnya adalah bukti pelunasan BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. 5, melampirkan bukti pelunasan PPH jika sesuai dengan ketentuan, ya. Sesuai dengan ketentuan. Semua fotokopi demi dokumen persyaratan yang disebutkan tadi harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan dokumen atau pejabat umum, misalnya notaris PPAT, atau harus telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Aslinya dibawa ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk dicocokkan dengan fotokopinya. Ketiga, mengenai mekanisme ataupun tata cara pemberian penegasan konversi ataupun pengakuan hak, ya. Tahap pertama, 1, pemohon, yaitu perorangan WNI dan badan hukum tertentu yang bersangkutan, mengajukan permohonan pengukuran atas bidang tanah petok atau tanah hak lama lainnya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat untuk memperoleh data fisik bidang tanah dimaksud yang diperlukan bagi pendaftaran tanah petok atau tanah hak lama lainnya melalui penegasan konversi atau pengakuan hak. Permohonan mana adalah dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Dan di dalam permohonan ini dibubuhi materai cukup, ya, dan ditandatangani, ya. Dan sebagai lampiran permohonan ini harus dilampirkan fotokopi persyaratan yang disebutkan tadi serta membayar biaya PNBP pengukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga harus menanggung-jawabi transport pelaksanaan pengukuran, ya, pemohon yang bersangkutan, ya. Bahwa permohonan pengukuran bidang tanah wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat adalah untuk bidang tanah yang luasnya di bawah 10 hektar, ya. Sedangkan untuk bidang tanah yang luasnya 10 hektar sampai dengan 1000 hektar adalah merupakan kewenangan kantor wilayah BPN provinsi, ya.
maka permohonan pengukuran tanahnya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Serta untuk bidang tanah yang luasnya di atas 1.000 hektar, pengukurannya merupakan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, masuk kami BPN, sehingga permohonan pengukurannya diajukan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. 2. Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas pengukuran atau juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan ya. Dan hasilnya dituangkan dalam produk berupa peta bidang tanah dan pada beberapa daftar isian yang memuat data fisik bidang tanah yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk pendaftaran tanah petok atau tanah hak alama lainnya melalui penegasan konversi atau pengakuan hak ya. Tahap kedua, 1. Pemohon yaitu perorangan WNI dan badan hukum tertentu yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran berupa penegasan konversi atau pengakuan hak atas tanah petok atau tanah hak lama lainnya secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat dengan melampirkan persyaratan yang telah disebutkan tadi. Berikut daftar isian yang telah memuat data fisik bidang tanah hasil pengukuran ya. 2. Setelah menerima berkas permohonan pendaftaran berupa penegasan konversi atau pengakuan hak dimaksud, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat melalui Kepala Seksi Infrastruktur bawahannya melakukan pengumpulan dan penelitian permulaan data yuridis berupa dokumen alat bukti atau bukti tertulis atas tanah yang dimohonkan dengan ketentuan A. Apabila dari hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis atas dokumen alat bukti atas tanah yang dimohonkan tersebut lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis ya, yang terdiri dari daftar isian, risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang telah diisi data fisiknya, daftar isian pengumuman data fisik dan data yuridis, daftar isian daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah lampiran pengumuman, dan peta bidang tanah hasil pengukuran. Serta selanjutnya mengumumkan selama 60 hari berturut-turut dengan cara menempelkan pengumuman data fisik dan data yuridis pada papan pengumuman di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, dan di kantor kepala desa atau kelurahan setempat, serta di tempat lain yang dianggap perlu ya. Bahkan juga dapat ditambah untuk diumumkan melalui media massa atau harian umum atas biaya pemohon ya. Tujuan pengumuman ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan terhadap data fisik dan data yuridis atas tanah petok atau tanah alama lainnya yang dimohonkan pendaftarannya melalui penegasan konversi atau pengakuan hak ya. B. Apabila
dari hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis atas dokumen alat bukti atas tanah yang dimohonkan tidak lengkap, atau yang ada berupa bukti lain ditambah dilengkapi pernyataan dari yang bersangkutan dan keterangan saksi, maka Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menyerahkan alat-alat bukti penelitian data yuridis bidang tanah yang ada atau diserahkan kepada panitia untuk melanjutkan penelitian data yuridis atas bidang tanah tersebut, ya, yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas. Lalu setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan oleh panitia, maka panitia A menyerahkan kembali daftar isian berupa risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dan bahan-bahan lainnya kepada Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, ya. Yang selanjutnya Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota memproses pengumuman seperti yang disebutkan di atas tadi, ya. Untuk melakukan penelitian data yuridis atas bidang tanah oleh panitia, maka pemohon harus membayar biaya PNBP pemeriksaan oleh panitia A, ya, sesuai ketentuan, dan menanggung pula transport panitia A untuk melakukan penelitian dimaksud. 3. Setelah jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 hari berakhir, ya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota mengesahkan data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut dalam bentuk daftar isian berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, dengan ketentuan apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis masih ada kurang lengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan memberi catatan tentang hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan, ya, dicatat, ya, sehubungan dengan keberatan yang diajukan oleh suatu pihak tersebut, ya. Maka kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan pemberitahuan tertulis agar pihak yang keberatan mengajukan gugatan kepada pengadilan, ya. 4. Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan melaksanakan kegiatan antara lain: A. Untuk tanah petok atau tanah hak lama lainnya yang alat bukti tertulisnya lengkap atau alat bukti tertulisnya tidak lengkap, tetapi ada bukti lain yang disertai ada keterangan saksi dan juga ada pernyataan pemohon yang bersangkutan, serta tanah petok atau tanah hak lama lainnya yang dimohon dikuasai oleh yang bersangkutan atau dikuasai oleh pihak lain atas persetujuan yang bersangkutan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota memberi penegasan konversi menjadi hak milik atas nama pemohon sebagai pemegang hak terakhir, ya, dengan memberi catatan pada daftar isian risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas bukan dengan penerbitan surat keputusan penegasan konversi, ya. B. Untuk tanah petok atau tanah hak lama lainnya yang alat bukti tulisnya tidak ada sama sekali,
tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisik tanah selama 20 tahun sesuai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP-EBT atau SP2-EBT, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota memberi pengakuan sebagai hak milik dengan memberi catatan pada daftar isian risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas. Ya, bukan dengan penerbitan surat keputusan pengakuan hak ya. 5. Berdasarkan penegasan konversi atau pengakuan hak menjadi hak milik atas tanah petok atau tanah hak lama lainnya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota membukukan atau mendaftarkan hak milik tersebut pada buku tanah serta menandatanganinya dengan ketentuan apabila data fisik dan atau data yuridis dari petok atau hak lama lainnya tidak lengkap atau masih disengketakan, maka hak milik tersebut dibukukan atau didaftar dalam buku tanah dengan memberi catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang tidak lengkap atau disengketakan tersebut ya. 6. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menerbitkan dan menandatangani sertifikat hak milik yang telah dibukukan ataupun didaftar pada buku tanah apabila memenuhi syarat data fisik dan data yuridisnya untuk diberikan tanda bukti hak ya. Apabila memenuhi syarat data fisik dan data yuridisnya untuk diberikan tanda bukti hak. Sedangkan hak milik yang dibukukan atau didaftar dalam buku tanah masih terdapat catatan ketidaklengkapan data fisik dan atau data yuridis atau masih disengketakan, maka penerbitan dan penandatanganan sertifikat hak miliknya ditangguhkan ya, sampai dengan catatan dimaksud hapus secara sah ya. Selanjutnya sertifikat hak milik yang sudah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada pemohon atau kuasanya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 0812 512 40.000 atau email harlenssalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.